Oke, kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Ini pembahasannya sedikit insyaallah enggak terlalu lama ini. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ad-darsu as-tsamina asyara. Pelajaran ke-18, yaitu qaulus sahabi, perkataan sahabat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qaulul wahid minas sahabati laysa bihujjah ala ghairihi ala al-qaulil jadid wa fi qaulil qadim hujjah. Jadi ini adalah salah satu di mana Imam Syafi'i merujuk atau meralat perkataannya. Imam Juwaini rahimahullah ta'ala mengatakan wa qaul wahid minas sahabah, perkataan salah seorang sahabat, laisa bihujjah ala ghairihi, itu bukanlah hujjah ala ghairihi, pada yang lain, alal qauli jadid, berdasarkan perkataan baru. Maksud perkataan baru siapa di sini? Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i, ketika beliau sudah pindah ke Mesir, dulu sebelumnya di Baghdad. Jadi dia sebelum meninggal itu tinggalnya di Mesir selama sekitar 4 tahun, sebentar. Tapi madhabnya tersusun rapi itu di Mesir, cuma 4 tahun. Wa fil qaulil qadim wa fil qaulil qadimi hujjatun. Jadi menurut Imam Syafi'i, pada perkataannya yang lama, ketika dia masih di Baghdad, dia mengatakan bahwa perkataan sahabat adalah hujjah. Paham? Oke. Jadi dia meralat mengatakan bahwa perkataan sahabat bukanlah hujjah. Jadi ini bukan berarti ketika dia meralat ini tidak ada hubungan dengan ijma' ya. Paham nggak? Misalnya Imam Syafi'i mengatakan pada perkataan sebelumnya, ketika dia di Baghdad dia mengatakan hujjah, kemudian perkataan terbaru bukan hujjah. Itu bukan berarti di setiap perkataan lama itu ya perkataan sahabat, ketika dia masih di Baghdad dia mengatakan hujjah, perkataan yang baru dia mengatakan bukan hujjah. Dia meralat. Pun enggak pengaruh. Tapi ini masalahnya bukan hujjah. Dia sendiri apa orangnya? Paham enggak? Imam Syafi'i dan imam yang lain mengatakan ketika dia masih di Baghdad, perkataan sahabat adalah hujjah. Nah, kemudian Imam Syafi'i rujuk. Dia mengatakan enggak hujjah. Ini kan pendapat pribadi dia, bukan ijma'. Paham bedanya? Kecuali misalnya Imam Syafi'i, imam yang lain, teman-temannya mengatakan ketika dia masih di Baghdad, perkataan sahabat adalah hujjah. Kemudian dia ketika di Mesir, dia mengatakan bukan hujjah. Ini tidak pengaruh gitu. Tapi jadi yang poin penting di sini adalah bedanya adalah Imam Syafi'i sendiri, mujtahidnya sendiri, bukan ijma', bukan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Maka tidak masalah. Ketika dia meralat, berarti dia menurut dia yang paling benar adalah perkataan baru. Paham? Paham nggak ini? Agil? Agil. Aga? Abduh.
kita baca dulu. Ada contoh-contoh insyaallah. Jadi bukan contohnya, syaratnya. Tunggu sebentar. Syarah, penjelasan. As-sahabi huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalika. Washtarata ulama usul fiqh tuluh suhbatihi wa mulazamatihi lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Definisi dari sahabat adalah man laqiyan nabi, siapa yang berjumpa dengan nabi, bertemu dengan nabi. Mu'minan, dalam keadaan beriman. Mu'minan bihi, beriman kepada nabi. Wa mata ala dzalika, dan dia mati di atas keimanannya. Itulah sahabat. Jadi bertemu nabi, syaratnya bertemu nabi, kemudian beriman. Artinya apa? Orang yang tidak beriman walaupun bertemu nabi seperti Abu Lahab, Abu Jahal, itu kan bertemu nabi apa enggak? Bertemu nabi, tapi dia tidak beriman. Artinya bukan sahabat. Atau misalnya ada yang beriman tapi dia tidak bertemu nabi. Siapa contohnya? Dia beriman kepada nabi, hidup di zaman nabi, tapi dia tidak bertemu dengan nabi. Hah? Siapa? Tabi'in. Tabi'in tidak bertemu. Tabi'in tidak bertemu, tapi tidak semasa dengan nabi. Semasa hidup di zaman nabi tapi tidak bertemu. Ada enggak? Ada. Ada. Hasan al-Basri tidak semasa dengan nabi. Namanya An-Najasyi. Pernah dengar An-Najasyi? Raja Habasyah namanya. Dia itu adalah seorang raja di Habasyah, di Afrika. Ketika itu dia sebagai sebagai pelindung para sahabat ketika hijrah, ketika lagi gencar-gencarnya penyiksaan kriminal bagi para sahabat. Akhirnya Nabi memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah, ke Afrika, nyebrang dari Arab Saudi itu nyebrang ke Afrika. Jadi mereka mendapat suaka di Afrika. Yang memberikan jaminan itu adalah namanya Najasyi, Raja Najasyi. Dia Islam, dia masuk Islam setelah bertemu dengan para sahabat, didakwai oleh para sahabat, dia masuk Islam, tapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Satu lagi namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu sama. Dia hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi dia tidak bertemu dengan Nabi. Dia tinggalnya di Yaman. Makanya dia tidak pernah ketemu Nabi karena dia tidak pernah datang ke Makkah atau Madinah. Itu orang yang beriman kepada Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi. Wa mata ala dzalik, dan mereka mati di atas keimanan. Artinya kalau ada salah seorang sahabat misalnya dia beriman, bertemu Nabi tapi dia murtad, itu tidak sahabat. Washtaratu ulama usul fiqh. Nah, tapi tambahannya adalah ulama usul fiqh itu mensyaratkan menjadi seorang sahabat itu adalah tulus suhbatihi wa mulazamatihi lin Nabi SAW. Jadi syarat sahabat bagi orang usul fikih itu harus lama bersahabat dengan Nabi, lama dengan Nabi. Maksudnya lama hidup berbarengan dengan Nabi. Artinya karena ini berkaitan dengan hukum, artinya kalau misalnya bertemu dengan Nabi kemudian misal meninggal, itu tidak cukup gitu. Misalnya ada sahabat datang dari mana gitu, dari Yaman atau dari Afrika, kemudian bertemu Nabi, cuman hidup sebentar dengan Nabi, meninggal. Nah, itu tidak dianggap sahabat bagi usul fikih. Karena apa? Karena akan berkaitan dengan hukum gitu. Berkaitan dengan hukum, misalnya kalau hukum ini nanti gimana pengaruhnya ke dia gitu. Wa qaulu sahabi lahu salasatu ahwal. Perkataan sahabat itu ada 3 kondisi. Al-awwal, yang pertama, idza qala qawlan fi ma la majala lil ijtihadi fihi fa qawluhu hujjah. Ini. Jadi yang pertama adalah apabila salah seorang sahabat mengatakan suatu perkataan qaulan
fima la majalla lil ijtihad, yang tidak ada ruang untuk berijtihad. Artinya apa? Bukan masalah fikih, bukan masalah syar'i, masalah akidah misalnya. Masalah akidah. Misalnya masalah bagaimana turunnya Allah dari langit bagaimana Allah turun ketika waktu sepertiga malam akhir misalnya. Itu bukan masalah ijtihad gitu. Nah, tidak ada ruang untuk berijtihad di situ. Itu qat'i namanya, masalah akidah, masalah qat'i. Tidak ada ruang untuk berijtihad. Maka itu hujjah. Jadi apabila misalnya sahabat mengatakan misalnya ketika Nabi mengatakan di mana Allah, ada salah seorang sahabat itu mengatakan di langit, itu perkataannya itu adalah hujjah. Paham ya? Karena itu masalah akidah, bukan masalah fikih. Ketika Nabi mengatakan kepada seorang budak di mana Allah, dia mengatakan di langit. Nah, ketika dia mengatakan di langit, itu adalah sebagai dalil, sebagai hujjah. Karena itu bukan masalah fikih, bukan masalah syar'i. Kal umuril ghaibiyah wal umurit tauqifiyah, seperti masalah ghaibiyah, masalah yang gaib. Wal umurit tauqifiyah, dan masalah tauqifi. Tauqifi itu harus berdasarkan dalil baru boleh ngomong gitu. Tidak boleh berijtihad. Misalnya masalah gaib, misalnya bentuk-bentuk surga, kemudian apa yang terjadi di kuburan, itu masalah gaib dan masalah tauqifi. Jadi ketika salah seorang sahabat mengatakan tentang masalah gaib, itu pasti dia pakai dalil. Dan dia tidak mungkin mengatakan sesuatu yang secara ijtihad kalau masalah akidah dan masalah gaib. Misaluhu ma ruya an ba'di sahabah annahum shallul kusufa 6 ruku'atin wa 4 sajadatin. Sahabat radhiyallahu anhum annahum sallu, bahwa mereka salat al-kusuf. Mereka salat kusuf. Salat kusuf salat apa ini? Salat kusuf salat apa? Kusuf apa artinya? Gerhana. Gerhana apa? Gerhana bulan apa gerhana matahari? Gerhana apa? Kusuf. Gerhana matahari. Kalau khusuf, gerhana bulan. Wa khusifal qamar, ketika bulan itu digerhanakan, dijadikan gerhana. Artinya apa? Kusuf itu untuk matahari. Kusuf wa khusuf. Wa annahum shallul kusufa, bahwa mereka para sahabat itu salat kusuf, salat gerhana matahari, 6 ruku'atin. Mereka salat gerhana matahari itu sebanyak 6 ruku', 6 kali ruku'. Wa 4 sajadatin, dan 4 kali sujud. Qala al-Imam Syafi'i law thabata laqultu bihi. Imam Syafi'i mengatakan, kalau ini ada, benar adanya, sabata maksudnya sudah sahih, sabata maksud di sini sahih. Kalau perkataan ini benar, maka aku akan mengatakannya gitu. Kata Imam Syafi'i. Li'annahu la majalla lil qiyas fih, karena ini bukan masalah qiyas. Karena ini tidak ada ruang untuk qiyas. As-sani, yang kedua, idza qala qaulan, apabila salah seorang sahabat mengatakan suatu perkataan, fima fihi majal ijtihad, yang ada ruang untuk berijtihad, wa khalafahu ghairuhu, dan sahabat yang lain menyelisihinya, minas sahabah, dari sahabat yang lain, fa qaulu kulli wahidin minhuma laysa bihujjah, maka setiap perkataan mereka itu bukanlah hujjah. Fa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yara anna qiblatar rajuli imra'atahu wa jassahu biyadihi dunal mulamasah minal mulamasah.
Wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fassara al-mulamasah bil jima'. Falaysa qawlu kulli wahidin minhuma hujjatun 'ala akhar. Paham masalahnya enggak nih? Ya? Jadi masalahnya adalah kalau misalnya qaulu sahabi la majalla, tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk ijtihad. Seperti masalah ghaib dan masalah tauqifi. Itu adalah hujjah. Kalau misalnya ada ruang fihi majal lil ijtihad, terbagi dua. Kalau misalnya salah seorang sahabat, misalnya di sini dikatakan Abdullah bin Umar itu menganggap atau menyimpulkan, membuat keputusan bahwa mencium istri itu bukan termasuk mulamasah. Bukan termasuk mulamasah, maksudnya mulamasah yang ada dalam ayat Al-Qur'an. Wa idza lamastumun nisa, nah itu. Wa idza lamastumun nisa, maka wajib bersuci lagi gitu. Mulamasah di sini maksudnya adalah maksud dari ayat Al-Qur'an. Surah apa itu? Surah An-Nisa. Sebentar. Aula mastumun nisa. Surah An-Nisa ayat 43. Jadi di sini terjadi perbedaan pendapat antara Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa mencium istri itu tidak termasuk mulamasah, tidak termasuk dari makna dari mulamasah. Kalau Abdullah bin Abbas mengatakan, salah. Jadi Abdullah bin Umar kana yara anna qiblat rajul imra'atahu wa jassahu biyadihi minal mulamasah. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan kalau seorang suami mencium istrinya itu termasuk mulamasah, artinya membatalkan wudu. Paham? Membatalkan wudu. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud dengan mulamasah di ayat itu adalah berjima, menyetubuhi istrinya. Surah An-Nisa ayat 43. Aula mastumun nisa, itu surah An-Nisa 43. Masalahnya di sini. Aula mastumun An-Nisa 43. Ayat 43. Perhatikan. Jadi kalau seorang menyentuh perempuan, Abdullah bin Umar menganggap itu adalah membatalkan wudu. Kalau Abdullah bin Abbas mengatakan tidak. Yang dimaksud dengan lamastumun di sini adalah berjima. Paham ya? Jadi kalau orang yang berjima baru batal wudunya. Kalau menurut Abdullah bin Abbas. Nah, ketika terjadi perselisihan seperti ini, satu mengatakan membatalkan wudu, satu tidak, maka Imam Syafi'i mengatakan, menyimpulkan bahwa perkataan dari dua sahabat ini sama-sama tidak hujjah, sama-sama bukan hujjah. Paham? Paham nggak ini? Itu. Idza qala qalan ini sudah. As-salits idza qala as-sahabi qawlan fima fihi al-majal lil-ijtihad wa lam yantashir fa hal huwa hujjah am la? Nah, di sini ada terjadi khilaf. Jadi kayak misalnya tadi di sini fihi majal yukhalifu ahad. Hadis sahabat. Misalnya tadi contohnya adalah
yang masalah ijtihad, masalah fikih, kalau ada yang menyelisihi, misalnya Abdullah bin Umar mengatakan membatalkan wudhu, sementara Abdullah bin Abbas mengatakan tidak batal wudhunya, maka ini bukan hujjah, laisa bihujjah. Contohnya misalnya lamsul mar'ah, menyentuh perempuan. Hal tabtul. Jadi kalau misalnya ada yang mengikuti pendapat Abdullah bin Umar silakan, ada yang mengikuti pendapat Abdullah bin Abbas silakan, karena sama-sama bukan hujjah. Kecuali ini tadi masalah i'tiqadiyah, misalnya masalah akidah. Kayak misalnya di mana Allah fis sama. Allah fis sama misalnya. Ini tidak ada yang menyelisihi, dan ini masalah akidah, bukan masalah fikih, bukan masalah syar'i. Maka ini adalah hujjah. Paham sampai di sini? Nah, berikutnya la yantashir atau la yu'raf, la ya'lam. La yantashir atau la yu'lam an lahu mukhalif, la yu'lam anna lahu mukhalif. Misalnya, kalau ini tadi kan diketahui, Abdullah bin Umar mengatakan kalau menyentuh perempuan membatalkan wudhu. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan sebaliknya, tidak membatalkan wudhu. Diketahui, Abdullah bin Abbas diketahui bahwa dia menyangkal atau menyelisihi pendapat Abdullah bin Umar. Tapi kalau misalnya tidak diketahui gimana? Nah, kalau tidak diketahui ada yang menyelisihi, itu gimana? Tapi dia masalah fikih. Nah, ishtahara wa intashara. Syaratnya kalau dia tidak diketahui ada yang menyelisihi, syaratnya kalau dia intashara menyebar sudah, washtahara dan masyhur, dikenal orang semuanya, semua orang tahu masalah ini, maka itu adalah hujjah. Paham ya? Kalau misalnya ada satu perkataan sahabat sudah tersebar, sudah masyhur, dan tidak ada yang menyelisihnya, maka itu hujjah. Paham membedakannya? Kemungkinan ada, tapi tidak diketahui. Kemungkinan ada, tapi tidak diketahui. Dan ini artinya apa? Kalau dia sudah menyebar di mana-mana, sudah sampai batas, sepertinya para sahabat yang lain kayak tahu semua gitu, dan tidak ada yang mengingkari. Menyebar, sahabat tahu, kemudian mereka diam, berarti mereka setuju gitu. Kalau seandainya mereka tidak setuju, pasti mengingkari, pasti ada pendapat yang menyelisihi, seperti kasus ini, yukhalifuhu ahadus sahabah, seperti menyentuh wanita apakah membatalkan wudhu atau tidak. Paham? Oke. Al-qaulul jadid lil Imam Syafi'i, perkataan baru dari Imam Syafi'i, annahu laisa bihujjah. Lianna sahabah radhiyallahu anhum laisu ma'sumin. Jadi menurut Imam Syafi'i dalam perkataan barunya, kalau misalnya masalah fikih secara umum, masalah ijtihad secara umum itu bukan hujjah kalau menurut Imam Syafi'i. Alasannya apa? Alasannya li'anna sahabah radhiyallahu anhum laisu ma'sumin. Alasannya adalah para sahabat itu bukan maksum. Bukan seperti Nabi yang terjaga dari kesalahan. Artinya bisa salah. Artinya Imam Syafi'i menganggap walaupun tidak ada yang menyelisihi, itu bukan dalil. Menurut Imam Syafi'i, ini juga bukan dalil. Dalam perkataan barunya ya. Kalau perkataan lamanya dalil. Laisa bihujjah. Laisa hujjatan. Alasannya adalah karena para sahabat itu bukan maksum. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi tidak mungkin salah gitu. Tapi artinya apa? Menurut Imam Syafi'i, kalau sahabat mengatakan satu perkataan yang tidak ada
ya satu orang pun yang menyelisihi, mungkin saja salah, ada kemungkinan salah. Alasannya karena dia tidak maksum. Paham ya? Mungkin saja dia salah karena alasan itu tadi. Ini perkataan sahabat baik di masa hidup Nabi, baik pun setelah Nabi meninggal. Jadi itu alasan Imam Syafi'i itu. Alasannya sahabat itu tidak maksum. Wali'annahum qad yaquluna an ijtihadin la an tauqifin. Alasan kedua, mungkin karena mereka mengatakan sesuatu, terkadang mereka itu mengatakan sesuatu yang berijtihad, bentuknya ijtihad, masalah fikih maksudnya, masalah akidah. Jadi itu alasan Imam Syafi'i ada dua, karena sahabat bukan maksum, dan terkadang kemungkinan mereka itu mengatakan, para sahabat mengatakan masalah ijtihad bukan masalah tauqifi. Wa madhhabu Syafi'i al-qadim huwa qaul al-immah ats-tsalatsah. Madhab Imam Syafi'i yang lama yang mengatakan bahwa perkataan sahabat adalah dalil hujjah, wa huwa qaulul a'immah ats-tsalatsah, dan juga perkataan imam yang tiga, maksudnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, annahu hujjah, bahwa perkataan sahabat adalah hujjah. Lima warada fi fadlihim, karena mereka mempunyai kemuliaan, mempunyai keutamaan. Wa min amsilati dzalika qaulu ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di antara contohnya adalah perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Halatil umratu fi jami'is sanah illa fi arba'ati ayyamin. Yaum Arafah wa yaumun nahar wa yaumani ada dzalik. Jadi salah satu contohnya adalah bahwa perkataan sahabat itu sebagai hujjah, yaitu perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan halat al-umrah. Umrah itu boleh hukumnya. Boleh hukumnya fi jami'is sanah, pada sepanjang tahun. Artinya kapan aja. Kapan aja antum mau umrah, mau bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Rajab, boleh. Illa fi arba'ati ayyam, kecuali 4 hari. Yaum Arafah, artinya hari Arafah tidak boleh antum umrah karena antum bakal sibuk dengan haji. Wa yaumun nahar, pada hari Idul Adha tidak boleh umrah. Wa yaumani ada dzalika, dan 2 hari setelahnya, maksudnya yaumut tasyrik, ayyamut tasyrik. Qala anhu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala batilun la yu'rafu anha wa lam yadhkurhu anha ahadun mimman yu'tamad walau sahha lakana qawlu sahabi lam yashtahar fala hujjata fihi 'ala sahih. Imam Nawawi mengatakan batilun. Ini adalah batil. La ya'rifu anha wa lam yadhkurhu anha ahadun. Tidak ada salah seorang pun yang mengenalnya atau mengetahuinya, walam yadhkurhu, dan tidak ada yang salah seorang pun mimman yu'tamad, dari orang yang dianggap, dari orang yang dijadikan landasan, yadhkurhu, yang menyebutkan masalah ini. Walau sahha lakana qawlu sahabi lam yashtahir fala hujjata fihi 'ala sahih. Seandainya ini benar, perkataan Aisyah ini benar, lakana qawlu sahabi lam yashtahir fala hujjata fihi 'ala sahih. Seandainya perkataan Aisyah ini benar, maka perkataan sahabat lam yashtahir, yang tidak terkenal, yang tidak menyebar di mana-mana, yang tidak diketahui, fala hujjata fihi, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Paham maksudnya? Paham enggak? Artinya Imam Nawawi menganggap bahwa syarat untuk menjadi hujjah perkataan sahabat itu adalah harus ishtahar, harus menyebar, harus terkenal. Perkataan ini diketahui semua orang, semua sahabat. Nah, Imam Nawawi mengingkari perkataan ini, halat al-umrah fi jam'il sanah. Ini Imam Nawawi tidak setuju gitu, mengatakan ini batil. Kenapa? Karena ini
tersebar gitu, tidak didengar orang di mana-mana gitu. Jadi kalau seandainya ini benar, maka setiap perkataan sahabat yang tidak terkenal itu maka bukan hujjah. Kalau sahha lakana qaulu sahabi, seandainya ini benar, maka perkataan sahabat yang tidak terkenal yang lain pun juga bukan hujjah. Ala sahih, berdasarkan pendapat yang paling sahih. Tanbih, peringatan. Qaulu sahabi umirna au nuhina au minas sunnati kada yu'tabaru marfu'an hukman fahuwa hujjatun. Jadi walaupun misalnya sahabat mengatakan misalnya umirna, Nabi sudah meninggal misalnya, Nabi sudah meninggal, salah seorang sahabat mengatakan umirna, kami diperintahkan melakukan ini, atau nuhina, kami dilarang melakukan ini, atau minas sunnati kada, termasuk sunnah begini-begini. Jadi ketika sahabat mengatakan seperti itu, umirna, kami diperintah, maksudnya diperintah oleh Nabi ketika Nabi masih hidup, itu adalah sebagai hujjah. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai perkataan Nabi. Paham nggak? Walaupun Nabi tidak mengatakan, ketika misalnya umirna, Nabi tidak mengatakan sesuatu, tapi sahabat ini mengatakan umirna, kami diperintah, maksud diperintah Nabi. Walaupun dalil yang lain tidak ada pendukungnya, tapi dia mengatakan itu umirna, dia mengatakan itu dianggap adalah persetujuan Nabi, perkataan Nabi. Paham nggak? Itu dianggap hujjah. Itu dianggap hujjah. Walaupun sahabat mengatakan bukan Nabi. Abdul paham? Insya Allah. Jadi ketika sahabat mengatakan umirna, kami diperintah, atau kami dilarang, atau minas sunnati kada, itu dianggap sebagai hujjah. Karena berdasarkan persetujuan Nabi. Walaupun dia, itu namanya dalam ilmu hadis namanya mursal, tidak sampai kepada Nabi, bukan perkataan Nabi, tapi itu namanya marfu', sampai kepada Nabi secara hukum. Walaupun Nabi tidak mengatakan, tapi secara hukum nyampe. Karena diisyaratkan umirna itu mengisyaratkan bahwa mereka itu disetujui Nabi, disuruh oleh Nabi, walaupun Nabi tidak mengatakan gitu. Paham? Oke, at-taqwim. Dha' alamat as-sahih amam al-ibarat as-sahihah wa alamat al-khata' amam al-ibarat al-khati'ah. Al-awwal qaulu sahabi fima la majalla lil ijtihad fihi hujjatun. Benar apa salah ini? Perkataan sahabat yang tidak ada ruang untuk berijtihad di dalamnya adalah sebagai hujjah. Benar atau salah? Hah? Sahih. Qaulu sahabi umirna aw nuhinna hujjatun. Sahih. Qaulu sahabi fima fihi majalun lil ijtihad wa lam nantashir hujjatun 'inda Syafi'i fil Jadid wa Ahmad. Perkataan sahabat yang ada ruang untuk berijtihad wa lam nantashir, dan tidak menyebar, sebagai hujjah 'inda Syafi'i, bagi Syafi'i fil Jadid, maksudnya dalam menurut perkataan Imam Syafi'i yang baru, wa Ahmad. Benar apa salah? Walam nantashir. Imam Syafi'i mengatakan pada perkataan barunya apa? Qaulu sahabah apa? Qaulu sahabah apa? Artinya perlu dibagi lagi nih biar lebih jelas. La yu'lam lahu mukhalif ini terbagi dua. Intashara washtahar. Menyebar dan terkenal. Kemudian lam yantashir. Walam yashtahir. Kalau ini kalau menyebar hujjah, kalau ini bukan
hujjah. Di situ apa pernyataannya? Qaulu sahabi fima fihi majal ijtihad. Perkataan sahabat yang ada ruang untuk berijtihad walam nantashir dan tidak menyebar adalah sebagai hujjah. Benar apa salah? Hah? Benar apa salah ini? Inda Syafi'i fil jadid. Menurut Imam Syafi'i dalam perkataan barunya, wa Ahmad dan Ahmad juga. Hah? Hah? Kenapa? Ya. Jadi Imam Nawawi mensyaratkan harus tersebar dan terkenal. Kalau tidak terkenal berarti bukan hujjah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan dalam perkataan barunya itu secara umum semua perkataan sahabat itu dalam masalah ijtihad bukan hujjah. Tapi Imam Nawawi merinci lagi. Kalau terkenal hujjah, kalau tidak terkenal bukan hujjah. Paham? Paham nggak? Hujjah, kalau tidak terkenal tidak hujjah. Paham nggak? Jadi syaratnya harus terkenal dan menyebar di mana-mana perkataan ini, didengar orang di mana-mana. Itu rincian Imam Nawawi. Paham? Berarti jawabannya apa? Benar apa salah? Hah? Khata, salah. Oke, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak terasa ini sudah pertemuan